kayak gimana attachment style itu bisa terlihat, bisa terbentuk, itu sebenarnya karena dipengaruhi sama pengalaman masa kecilnya gitu Kak. Jadi kan tadi attachment style itu artinya tuh tentang ini ya, tentang gimana cara orang lain tuh menjalin hubungan sama orang terdekatnya gitu. Nah, jadi karena kayak interaksi pertama seseorang atau manusia itu biasanya sama orang tuanya atau sama pengasuhnya atau sama keluarganya kayak gitu, makanya attachment style seseorang itu terbentuk dari interaksi pertama kali tersebut kayak gitu. Dan katanya tuh ada ahli yang bilang bahwa attachment style itu bisa terbentuk di tahun-tahun pertama manusia, kayak di usia 7 sampai 11 bulan gitu. Jadi kayak di umur-umur yang kayak krusialnya itu, di umur 7 sampai 11 bulan itu seseorang kan kayak gimana sih dia sama orang tuanya, apakah biasanya orang tuanya ketika dia lagi belajar jalan misalnya kayak gitu suportif gitu, atau kayak ada kan kalau misalnya bayi atau anak itu biasanya kalau nakal dikit langsung dimarahin sama orang tuanya, itu kan ada yang kayak gitu juga. Iya, jadi kayak interaksi-interaksi yang kayak gitu yang membentuk attachment style seseorang pas dewasa kayak gitu sih. Terus juga selain itu, tapi nggak selamanya karena si orang tuanya aja gitu kan, kayak manusia itu dinamis gitu kan Kak. Jadi kalau misalnya nanti ketika dia kayak waktu masa kanak-kanak atau masa dia udah cukup lebih dewasa gitu, dia kayak ketemu sama pengalaman baru kayak gitu, itu juga bisa kayak mempengaruhi attachment style-nya dia. Bisa jadi attachment style-nya juga berubah gitu dari yang awalnya misalnya dia kayak itu ya, misalnya orang tuanya itu suportif gitu ya Kak, yang mana berarti attachment style dia itu sehat. Ada kayak tipe attachment style yang disebut dengan secure attachment, dimana dia itu merasa sama dirinya sendiri, sama kulitnya sendiri, dia tuh kayak merasa aman dan nyaman gitu kan. Apalagi untuk membuka diri ke orang lain kayak gitu. Nah, itu biasanya bisa jadi dikarenakan dia punya pengasuh atau orang tua yang emang kayak memfasilitasi perasaan nyaman itu sejak dia kecil gitu kan. Tapi bisa jadi nanti pas dia kayak udah besar, siapa tahu dia dibully gitu sama temennya, misalnya kayak di sekolahannya gitu kan. Dia dibully terus jadinya dia menutup diri gitu kan Kak. Itu kan berarti kayak nanti ketika dia berinteraksi sama orang lain, ketika dia nanti punya hubungan misalnya kayak hubungan sama teman terdekat atau sama kayak bisa jadi sama pasangan atau pacar gitu, dia jadinya nggak seterbuka dulu yang awalnya memiliki tipe attachment style yang secure attachment itu gitu. Bisa jadi dia kayak tertutup gitu karena sebelumnya dia dibully sama temannya kayak gitu sih. Dari Kak Latifah sama Kak Ella juga bisa makin tahu, dan dari kayak pendengar-pendengar juga bisa makin tahu sebenarnya attachment style-nya kakak-kakak itu masuknya ke tipe yang apa gitu. Jadi kalau secara konsep tipe attachment style itu ada 4 gitu Kak. Yang pertama secure attachment, yang tadi udah sempat dibahas juga, yang mana tuh individu biasanya merasa aman gitu, merasa nyaman sama dirinya sendiri. Biasanya punya kayak harga diri gitu loh Kak. Jadi kayak dia melihat value dirinya sendiri itu kayak dia tahu gitu kayak dirinya tuh yang kayak gimana. Pokoknya yang kayak emang udah nyaman sama dirinya, sama kulitnya sendiri kayak gitu. Nah, biasanya orang-orang yang secure attachment, yang punya attachment yang tipe ini, itu mereka bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Misalnya contohnya sama pasangannya, sama pacarnya gitu kan. Nah, mereka kayak nggak ragu untuk kayak menyampaikan pendapatnya, menyampaikan opininya, atau kayak menyampaikan perasaannya kayak gitu. Itu secure attachment. Nah, tipe secure attachment ini juga adalah tipe yang ideal gitu Kak, yang sehat gitu. Jadi kayak karena kita sekarang udah tahu juga attachment style itu yang seperti apa, lagi belajar gitu,
goalnya kita itu adalah buat menjadi individu yang sebenarnya secure attachment kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada anxious attachment, atau yang artinya kayak cemas atau takut gitu. Jadi kayak biasanya tuh kalau misalnya dalam sebuah hubungan misalnya sama pacarnya itu suka yang bertanya-tanya gitu loh Kak. Ya emang sih ada beberapa orang yang kayak membuat pertanyaan, misalnya kayak kamu sayang gak sih sama aku gitu, sayang kamu sama aku sebesar apa, kayak gitu kan biasanya buat ngajak ribut aja gitu ya. Iya, butuh validasi kayak gitu Kak. Jadi kayak orang yang punya anxious attachment itu biasanya individu yang haus akan validasinya gitu. Jadi kayak dia emang yang suka kayak cemas dan bertanya-tanya soal hubungan dia sama orang ini kayak gitu. Terus kalau avoidant attachment, jadi kalau avoidant attachment tuh dia tipe yang kayak menghindar, yang mana biasanya kayak kalau misalnya ada konflik gitu dia sama pasangannya lagi gitu ya, dia sama pasangannya terus dia punya attachment style avoidant, itu berarti dia cenderung menghindar, dia kayak nggak mau ngomongin soal permasalahan itu gitu, kayak gitu. Nah, terus yang terakhir tipenya ada disorganized attachment, yang mana dia tuh dua-duanya, ada yang anxious dan avoidant itu tergabung di disorganized attachment itu. Jadi kayak perilakunya dan kayak karakteristik dia sama dalam hubungan itu sama orang lain itu bisa kayak berubah-berubah gitu. Jadi kayak sebenarnya orang dengan disorganized attachment ini cukup sulit dimengerti gitu sih Kak. Jadi kayak karena perilaku dia berbeda-beda gitu. Kadang dia kompleks. Jadi kadang dia kayak cenderung yang haus validasi terus sama pasangannya, tapi bisa juga dia kayak tiba-tiba yang menghindar ilang-ilangan gitu. Jadi kayak padahal dia haus validasi, tapi at the same time di saat yang bersamaan dia juga kayak menjauhkan dirinya, memberi kayak jarak sama pasangannya gitu. Jadi kayak jadi kayak perilaku antara avoidant dan anxiousnya itu muncul sesekali dan bergantian gitu. Jadi jadi kayak itu bisa membuat kayak pasangannya atau kayak orang lain di dalam hubungan itu kan jadi kayak suka bertanya-tanya gitu kan Kak. Kayak gitu sih. Iya loh, kadang butuh validasi, kadang hilang-hilangan, itu kan nggak jelas ya. Sebenarnya kamu tuh maunya apa? Aduh, untuk membentuk suatu secure attachment juga itu juga kan dipengaruhi pengalaman masa lalu juga kan. Jadi sebenarnya kita tuh bisa di fase itu juga kan Kak semuanya. Maksudnya kayak kalau udah selesai dengan masa lalunya dan dia udah berdamai dengan diri dia sendiri gitu. Antara kedua belah pihak sih tepatnya. Iya, bisa banget sih Kak. Apalagi kalau misalnya misalnya karena kita udah sadar tentang si attachment style ini dan juga kita udah tahu attachment style kita kayak kurang sehat deh gitu kan. Pasti kayak dari diri kita sendiri ada mungkin rasa dorongan untuk berubah menjadi attachment style yang sehat itu, yang secure attachment gitu kan. Jadi kayak pastinya bisa berubah gitu. Apalagi kalau misalnya misalnya semengganggu itu dan kayak minta bantuan orang lain juga kan bisa, misalnya kayak ke profesional, misalnya kayak ke psikolog atau ke psikiater, itu kan kayak bisa banget membantu seseorang itu mencapai attachment style yang sehat gitu.